Nah, ini kenapa gua sangat ngefans banget sama yang namanya Soekarno. Jadi pada tahun 1958 ada peristiwa di mana Soekarno itu ditolak kepolisian Jepang untuk masalah pengawalan. Dan akhirnya Soekarno itu minta tolong sama Yakuza di Jepang untuk menjadi pengawal pribadi selama di Jepang 8 hari. Nah, jadi ada peristiwa di mana pada tahun 1958 Soekarno itu datang ke Jepang ya untuk melakukan kunjungan. Nah, ketika sampai di Jepang ya, polisi Jepang itu menolak untuk melakukan pengawalan terhadap Presiden Soekarno karena dianggap kunjungannya tidak resmi, ya kan? Tapi yang namanya presiden kita alias si Hirama Senju ini gitu, Hokage ke satu ini memang luar biasa. Mereka tahu bahwa Jepang itu pada saat tahun 1958 mereka punya masalah di internal negaranya, yaitu dengan Yakuza. Ya, anggaplah Yakuza ini seperti mafia gitu ya, tapi kalau dalam lingkaran politik mereka sangat berpengaruh sekali gitu loh. Kenapa? Karena bisa disebut juga seperti oposisinya pemerintah, dan mereka tidak mau diatur oleh pemerintah. Presiden Soekarno punya akal, oh gimana ya, gue mau datang ke Jepang tapi gue nggak dikasih pengawalan nih sama pemerintah Jepang, kepolisiannya juga nolak. Akhirnya dia datang ke Jepang dengan pengawalan oleh para Yakuza. Sebenarnya awal mulanya itu tuh kenapa sih pemerintah Jepang itu punya rasa sentimen ya terhadap Presiden Soekarno gitu. Karena dulu Soekarno itu menolak atau anti yang namanya Blok Barat. Kenapa anti Blok Barat? Karena ya baik lagi Presiden Soekarno itu nggak suka yang namanya imperialisme atau penjajahan bangsa di atas bangsa. Pada akhirnya Soekarno itu memilih untuk non-blok. Dan ketika Presiden Soekarno itu membuat suatu gerakan non-blok, akhirnya dia menciptakan konferensi sendiri, yaitu Konferensi Asia Afrika. Namun Jepang menolak. Kenapa? Karena Jepang itu kan masih disebut sebagai negara yang punya kekuatan besar di Asia gitu. Ya kasarnya sedikit sirik lah. Ini baru negara merdeka aja udah pengen bikin konferensi segitu besarnya gitu. Gua aja masih perang nih sama negara-negara barat gitu kan. Nah, jadi sepertinya ada sentimen seperti itu gitu. Dan pada akhirnya ketika Presiden Soekarno datang ke Jepang, ya pemerintah Jepang itu nggak mau ngawal yang namanya Soekarno gitu, karena mereka anggap bahwa ya Soekarno itu terlalu overpower. Itu juga membuat pemerintah Indonesia itu tuh kalang kabut. Ya kalang kabut lah. Kenapa? Karena yang namanya Soekarno itu udah dikenal di seluruh dunia. Banyak banget ancaman pembunuhan terjadi ketika beliau di luar negeri. Akhirnya bingung nih pemerintah Indonesia, gimana ya kita terbangin Soekarno ke Jepang, tapi Jepangnya nggak mau ngawal gitu loh. Pada akhirnya ya salah satu daripada utusan pemerintah Indonesia ya yaitu adalah Iskandar Iskak ya itu membuat pertolongan pada atau menyurati kepada pihak Yakuza yang ada di Jepang untuk mau mengawal Presiden Soekarno selama 8 hari di Jepang. Akhirnya pemerintah Jepang pada saat itu membatasi pergerakan Yakuza, tapi Yakuza memberontak gitu loh. Mereka bilang bahwa kita non pemerintahan, kita nggak mau diatur gitu. Dan mereka akhirnya menjemput Presiden Soekarno di bandara langsung dibawa ke tempat safe home alias ke tempat yang lebih aman. Nah, selama di Jepang, ya, ketua Yakuza-nya nih, mereka itu memerintahkan harus mengawal Presiden Soekarno selama 8 hari. Dan akhirnya Yakuza mengirim 20 orang terbaiknya untuk mengawal Soekarno selama 8 hari di Jepang. Dan setelah pengawalan itu selesai, Presiden Soekarno itu disambut sangat baik. Mulai dari fasilitas VIP, hotel yang mewah gitu kan, makanan yang enak gitu kan, sampai ya pada saat itu memang banyak perempuan cantik juga gitu kan di Jepang. Ya, yang namanya Presiden Soekarno pada saat diterima Yakuza, Presiden Soekarno itu diberikan sangat kemewahan, diberikan sangat kenyamanan oleh Yakuza. Dan itu mencirikan pada saat itu Yakuza itu memberikan sinyal kepada pemerintah Jepang bahwa kita anti pemerintah dan kita siap menerima orang yang mau mendukung apa yang kita lakukan selama ini. Emang keren banget seorang Presiden Soekarno bisa berhubungan langsung sama Yakuza Jepang. Nah, ketika
Presiden Soekarno itu disambut baik, diberikan fasilitas mewah, diberikan fasilitas VIP. Pada akhirnya ketemulah sama salah satu wanita cantik, yaitu Ratna Sari Dewi. Ratna Sari Dewi ini adalah wanita asli Jepang yang pada saat itu dinikahi oleh Soekarno. Jadi ya itulah sedikit cerita bagaimana overpower seorang Soekarno sebagai seorang pemimpin kita pada saat itu. Dia nggak lengah, dia nggak merasa pusing, dia nggak merasa terunggahkan gitu. Dia berpikir bagaimana saya bisa datang ke sana, dan dia tahu kelemahan pemerintah Jepang pada saat itu adalah dia tidak bisa mengkontrol Yakuza. Akhirnya dia kerjasama sama Yakuza. Ini pintar banget ya, presiden kita tuh cerdas banget tau.